Halo teman-teman YouTube terkasih, kembali bersama saya Monica. Hari ini saya ingin berbagi vlog masak-masak ya. Dan ini sebenarnya sudah saya rekam ya. Ada sekitar kurun waktu beberapa minggu lah, tapi belum ada waktu untuk diedit. Jadi ini pas saya lagi duduk di tepi pantai ya, nggak di tepi sih, di tamannya dekat pantai lah, lagi nunggu si Raina ya, si suami lagi menjelajahi daerah sekitar pantai ya. Jadi saya sambil duduk di pavilion, saya merekam suara saya. Hari ini masakannya banyak ya, tapi saya hanya tunjukkan agak detail bagaimana saya memasak jengkol, bagaimana cara merebusnya supaya nggak bau ya. Nah, terus ini saya pakai api menengah ke bawah lah, dan itu harus ditutup ya. Dan tadi saya pakai daun salam, pakai daun jeruk, pakai serai ya. Jadi direbus supaya enggak bau ya. Dan ini saya belum sarapan teman-teman, karena kemarin ada sisa nasi ya. Jadi saya enggak mau ini borosin nasinya ya. Jadi saya bikinin sarapan saya. Dan ini saya masaknya di tempat barbecue teman-teman. Putriku sudah booking untuk aku ya. Jadi aku sendiri, nggak ada yang ganggu. Aku paling senang ya, tempatnya luas, nggak ada yang ganggu saya ya. Jadi 5 jam ya saya di dapur ini ya. Dan sebelum waktunya itu mulai, itu saya sudah bawa semua barang-barangnya setengah jam sebelumnya lah. Jadi itu nggak dihitung karena saya belum sempat pakai kompornya kan. Kompornya itu kan dipakai ya, hitungannya ya dari jam pertama lah gitu sampai 5 jam. Nanti orangnya datang, nah minta tanda tangan saya gitu loh. Ini saya bikin nasi goreng yang polos pakai bawang putih sama telur ini ya, goreng ya. Jadi ada sisa sup yang kemarin juga saya panasin, ada kerupuk. Jadi makan dengan mentimun dan tomat gitu aja sudah enak teman-teman ya, supaya enggak masuk angin lah. Jadi nanti habis makan saya baru mulai masak-masak saya. Makan dulu ya teman-teman ya. Jadi ya, trik untuk merebus jengkol supaya dia tidak begitu keras ya, jadi gampang dimasak. Itu enggak sulit sih. Jadi kita cuman rebus pakai api gede ya. Setelah dia mendidih, diturunkan apinya ke menengah ke bawah ya. Habis itu digodok minimal sekitar 30 sampai 45 menit. Habis itu jangan dibuka lagi, ditutup saja di panci ya. Dan ini saya sudah cuci bersih daun singkongnya. Ini kan kemarinnya saya beli di Paya Lebar ya, di City Plaza ya. Jadi ada beli nangka juga ya, nangka muda. Terus saya juga ada beli tempe ya. Tempenya bagus katanya dari Batam ya. Dan kebanyakan sayur-sayurnya memang dari Batam sih. Teman-teman kan sudah nonton ya vlognya ya, yang saya bawa belanja ke pasarnya orang Indonesia ya. Dan ini bumbu masak sasa, bukan bumbu masak, tepung goreng pisang ya. Saya nggak tahu ada waktu goreng nggak ya. Dan saya ada beli sebungkus ini bumbu rendang cap bambu ya. Dan ini kemiri yang sudah saya blender ya, dan saya kulkasin. Terus saya nanti pakai serai, lengkuas ya, sama ini bunga jahe yang namanya bunga kencong ya kalau orang Medan bilang. Dan ini sudah saya rebus. Lihat, saya nggak tahu ya, ada satu yang ada ulatnya. Karena saya kira kan nggak berlubang berarti nggak ada ulatnya ya. Mana tahu dibuka ulatnya sudah mati. Kasihan ya. Ya saya nggak sengaja sih. Dan ini saya mau lanjut rebus ini ya, daun singkong yang sudah saya cuci bersih ya.
Dan trik untuk merebus daun singkong supaya lembut ya, itu taruh garam sedikit ya. Udah itu masukkan daun singkongnya setelah airnya itu mendidih besar ya. Dan di sini saya tadi ada tunjukkan kan di depan kalau saya mau merebus daun singkong ini supaya dia gampang lembutnya, saya diajarin sama ini loh, ibu yang jaga toko di Paya Lebar itu di Indogo ya. Dia kasih tahu pakai ini tepung baking soda ya. Jadi saya taruh sekitar 1/4 sendok teh lah. Nah, udah itu direbus sekitar 12 sampai 15 menitan, entar dia sudah lembut. Jadi taruh baking soda ya, biar nggak ribet ya. Dan garam itu supaya menjaga warna ini daun singkongnya tetap hijau. Dan sekarang saya mau sambung ya, rebus sayur nangka. Ini saya cuci bersih dulu. Nah, setelah saya cuci bersih nanti saya potong sesuai selera lah. Biasanya ya potong aja sedangan begitu supaya gampang dimakan ya. Dan nanti saya rebusnya pakai garam ya, dan harus pakai minyak supaya dia nggak lengket-lengket ya, karena sayur nangka kan ada getahnya ya. Jadi kalau masak-masak di pavilionnya barbecue ya, itu memang agak panas ya teman-teman, tapi di atas ada kipas angin ya, jadi nggak terlalu panas sih. Dan ini nangkanya sudah saya cuci bersih dan saya potong-potong sesuai selera ya. Nah, seperti ini ya, nangka mudanya bagus ya. Di Jerman mana jual ini. Jadi kalau ada bijinya yang keras itu dibuang, atau yang agak coklat ya dibuang. Dan ini daun singkongnya sudah lembut ya teman-teman ya. Akan saya angkat ya, dan tiris ya, supaya nanti bisa kita siapin untuk memasak gulai nangka sama daun singkong. Jadi hari ini saya masakannya banyak teman-teman ya, makanya butuh 5 jam ya di dapur ya, karena masaknya dari awal, dari mengulek bumbu juga ya. Dan ini saya terusin ya pakai air bersih, pakai panci yang sama ya. Saya mau terusin rebus sayur nangkanya ya. Jadi saya garamin dikit dan taruh sekitar 1 sendok makan minyak ya. Nah, supaya nanti nangkanya itu nggak bergetah ya teman-teman ya. Untuk merebus sayur nangkanya ya sekitar 20 sampai 25 menitan lah setelah apinya itu mendidih ya. Jadi biarkan dia digodok. Nah, pakai api sedang lah. Nah, jadi pas dia lagi digodok kita kerjakan yang lain. Ini saya mau mengupas ini jengkol yang sudah dingin ya. Jadi sudah saya tiris dan saya kupas, dan kan karena dia itu jengkol kan 2 keping itu lengket jadi 1 ya. Jadi saya lepasin ya, dan saya belah tengahnya ya. Dan ini juga untuk mengecek apakah ada ulat ya. Dan karena ini jengkol kan keras ya, jadi saya mau belah jadi 2. Habis itu nanti saya mau ini pecahin. Nah, ini nangkanya sudah mulai matang ya. Saya lanjutin lagi membereskan jengkolnya ya. Jadi masak jengkol itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, jadi butuh sedikit kesabaran juga ya, karena dia keras sekali ya. Nah, ini jengkolnya, dan ini saya sedang mengulek ini tadi jahe sedikit ya. Nah, saya ada taruh jahe ya bumbunya. Nah, habis itu saya pakai lagi ulekannya untuk menumbuk ini jengkolnya supaya dia itu pecah ya. Ini sayur nangkanya sudah matang ya, saya biarin dulu ya di panci. Nah, habis itu saya beresin dulu ini daun singkong yang sudah dingin ya. Ini akan saya peras airnya ya. Dan habis itu ya lihat, ini tadi segepok besar begitu ya, banyak
setelah dimasak ya dia menciut dan diperas tambah kecil lagi ya. Tapi ini cukup banyak kok, nanti kalau dimasak ya dia melar ya. Nah, jadi ini karena dia panjang-panjang ya, jadi saya akan memotongnya beberapa kali lah supaya nanti gampang dimakan ya. Jadi kali ini ya saya pulang berlibur di Singapura ya. Ini saya usahakan memakan makanan yang tidak bisa saya beli di Jerman ya, terutama daun singkong dan sayur nangka ya. Lebih-lebih lagi jengkol ya. Nah, ini tadi saya memukul ini ya, jengkolnya itu di meja sepertinya kurang tepat ya. Ini saya pindahkan ke counternya di dapur ya. Jadi karena dari batu ya, jadi lebih kuat dan tidak bersuara ya. Nah, supaya nggak merusak keramiknya, saya lapisin dengan ini ya, karet pemotong sayur ya. Jadi kalau teman-teman nggak mau pecahin itu jengkolnya juga nggak apa-apa sih, bisa juga lunak. Tapi kalau ditepok ya, biar pecah ya, retak, itu nanti lebih wangi dan cepat matangnya. By the way, teman-teman suka nggak makan jengkol? Lebih suka makan jengkol atau petai ya teman-teman? Tulis di kotak komentar ya. Terus di tempat tinggal Anda bisa nggak, gampang nggak dapat jengkol? Nah, ini saya dapat sepiring ya jengkolnya. Dan sekarang saya mau tiris ini nangkanya ya, sayur nangka yang sudah matang ya. Bagus ini warnanya dan dia sudah lunak ya. Nah, kenapa harus direbus dulu ya? Harusnya teman-teman lebih tahu dari saya ya, supaya dia gampang matangnya dan getahnya hilang ya. Nah, ini semua bahan-bahan yang mau saya masak kari ya, sama rendang jengkol. Dan sekarang saya panasin wajannya. Pertama sekali saya taruh dulu daun jeruk sama serai ya. Udah itu sama ini lengkuas ya. Kalau Anda nggak punya lengkuas, pakai jahe juga boleh ya teman-teman. Terus daun salam ya. Nah, serai jangan lupa ya. Dan bawang merah 2 atau 3 siung lah, yang gede ya. Maksudnya bawang merah yang agak gede lah ukurannya. Dan ini cabai tumbuk, cabai rawit ya yang merah. Dan ini blenderan ini kemiri ya. Jadi saya panggang dulu, baru saya taruh minyak sekitar 1,5 sendok makan ya. Digonseng dulu biar wangi ya semua bumbu-bumbu ini segarnya ya. Walaupun saya pakai bumbu paketan ya, yang dikenalin sama penjual sama embok-embok yang belanja di City Plaza ya. Jadi saya tambahkan juga bawang merah, lengkuas dan lain-lain supaya lebih harum ya teman-teman. Karena ya kalau kita berdasarkan bumbu paketannya itu nggak cukup ya, aromanya itu kurang ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, karena saya ini pantainya itu di Changi Beach ya, jadi dekat airport ya. Jadi senantiasa ya setiap 5 menit itu kita bisa melihat pesawat lewat ya, dan itu suaranya gede ya. Dan ini bumbu rendangnya cap bambu teman-teman. Ya teman-teman ada merek bumbu cap rendang yang enak enggak? Tulis di kotak komentar ya. Kalau saya bisa cari di Jerman, nanti saya cari ya. Atau pas saya masih di Singapura, saya akan cari juga ya. Tapi di toko Indogo itu yang saya lihat cuman yang merek cap bambu. Karena jengkol saya ya nggak banyak ya, jadi saya cuman pakai setengah bumbunya.
Karena itu jengkolnya saya beli nggak banyak sih, teman-teman bisa lihat cuman 1 piring kecil ya. Ya cukup untuk 2-3 orang lah. Jadi digonseng-gonseng dulu sampai harum, sampai Anda sudah bisa mencium aroma bumbunya ya. Jadi dengan api menengah ke bawah ya, digonseng supaya enggak hangus. Dan saya akan taruh sedikit cabai ya, karena bumbunya mungkin enggak terlalu pedas ya. Jadi saya tambahkan cabai tumbuk sendiri ya. Jadi setelah bumbunya sudah harum ditumis ya, itu kita boleh masukkan ini jengkolnya yang sudah kita rebus dan sudah agak lunak ya. Nah, itu tadi saya ada coba satu, saya gigit sudah lunak kok. Jadi ditumis terus ya sampai semua jengkol sudah ketutup bumbunya dan sudah tercium harumnya ya. Dan ini nanti saya akan pindahkan ke panci yang ini yang agak dalam ya. Tapi kalau Anda wajannya sudah dalam ya, itu nggak usah dipindahin ya. Nah, karena saya pikir ya panci ini ya, ini merek WMF ya. Yang model ini ya, kalau masak tumis-tumis atau masak kari-kari ya, itu nggak bisa harum ya, nggak tahu kenapa. Jadi saya gonseng dulu lah bumbunya di pan ya. Dan saya akan tambahkan santan ya teman-teman. Karena di sini susah ya dapat santan yang dibeli di pasar yang digerus-gerus sama penjualnya ya. Jadi saya beli yang ini, katanya santan ini segar, cuman bisa tahan 3-5 hari ya. Nah, katanya pakai santan ini lebih bagus. Dan ini ya dicoba dulu. Kalau bumbunya sudah asin ya, jangan tambah garam teman-teman ya. Jadi nanti udah mau mateng dicoba lagi. Kalau nggak cukup baru tambah lagi, kalau kurang manis tambah gula sedikit. Nah, ini saya mau masak kari daun singkong ya sama nangka muda. Jadi saya pakai hampir sama bumbunya ya. Lengkuas, serai, bawang merah diiris-iris tipis-tipis ya. Nah, saya mau tambahkan ini bunga jahe yang kita sebut bunga kencong ya. Kalau Anda yang sudah lama ikut vlog masak-masak saya yang di Jerman, saya suka bilang cerita tentang bunga jahe ini. Biasanya orang Medan atau orang Kalimantan ya suka sekali pakai bunga jahe ini ya. Nanti saya juga mau goreng kerupuk, jadi saya jemur dulu di bawah matahari sekitar 15 menitan lah. Nah, ini menggoreng kerupuk saya bukan ahlinya ya, tapi saya taunya minyaknya itu harus panas dulu baru masukkan kerupuknya ya. Keripik emping ini ya, saya beli di Indogo juga ya, di City Plaza. Dan ini saya ceritakan nggak bisa dapat emping yang bagus, yang tipis ya, yang dari Medan nggak ada di sini ya. Jadi ini nggak tahu dari mana, empingnya tebal ya teman-teman. Karena pannya itu agak lebar ya, jadi saya taruh minyaknya itu padahal sudah banyak ya, tapi dia tetap nggak kelihatan penuh ya. Adalah sekitar 1 cm lah dalamnya. Dan ini kerupuk dari Bangka ya, katanya dari ikan tenggiri ya. Putriku minta makan ya, jadi saya ini beliin ya kerupuk dari ikan ini ya. Karena dia nggak mau makan kalau yang sudah digoreng, yang sudah jadi ya. Katanya minyaknya itu nggak bagus ya, buatan pabrik ya, nggak bagus ya. Dan ini saya lagi ulek bumbu untuk masak
kari daun singkong sama nangka muda ya. Jadi saya taruh sedikit kunyit ya, biar warnanya bagus dan harum ya. Jadi itu bumbunya sama ya, hampir sama dengan bumbu rendang. Yummy. Wanginya minta ampun. Tauco Medan pakai bunga kencong, pakai tempe goreng. Tauco ya, cabenya banyak, pedas. Wow, wangi sekali ini. Udah empuk semua ya. Kari daun singkong ya, sama nangka muda. Ada bikin sambal balado juga hari ini, makanannya banyak, mentimun supaya ilangin bau jengkol ya. Oke teman-teman, hari ini kita sudah belajar beberapa macam masakan ya. Terima kasih telah menyimak. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. I love you. I love you.